Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu di LQ dan Santri Menjawab Channel. Baiklah sahabat santri, dalam video kali ini kita akan mereaksi, ya sebenarnya bukan reaksi begitu sahabat ya, tetapi request daripada salah satu sahabat santri sendiri begitu sahabat ya, yang mana sahabat santri ini mengemail kepada kita untuk mereaksi sekaligus merespon begitu sahabat santri ya, perdebatan beliau begitu di dalam media sosial beliau, yaitu di dalam Facebook begitu sahabat santri ya, dengan seorang umat Kristen begitu sahabat santri. Baiklah sahabat santri, langsung kita simak saja perdebatannya seperti apa, silahkan. Nah, inilah sahabat santri ya yang saya maksud tadi, yaitu salah satu sahabat santri ya ini mengupload, men-share lah ya ke dalam media sosial ya, di dalam Facebook begitu, video kami begitu ya, yaitu di dalam grup debat Kristen dan Islam, hanya Yesus Tuhan dan juru selamat menuju surga begitu sahabat ya. Dan ini memang kita sengaja sahabat, karena kita sengaja untuk menutup siapa sih yang mengupload begitu ya. Kita memang blurkan begitu karena ini adalah request daripada yang bersangkutan begitu. Baiklah sahabat santri, saya bacakan saja langsung ya, yaitu di sini adalah dia memberikan komentar begitu terhadap konten kami sebelumnya begitu, yaitu Habib Bahar bin Smith tidak bersalah dalam mengungkap penganiayaan cabut kuku 6 laskar FPI begitu ya, yang dituduhkan oleh polisi dalam ujaran kebencian dan berita bohong, hoax begitu sahabat ya. Kemudian langsung ditanggapi oleh yang namanya Sino Alamu begitu sahabat santri ya. Dia mengatakan bahwa Habib kebakaran itu tidak salah, tapi ajarannya yang membuat dia terbakar. Iblis itu lihai, sarapan laskar Kristus, katanya begitu. Kemudian di komen yang kedua, yaitu dia mengatakan Muslim membantai manusia, Kristen membantai penguasa kegelapan. Inilah ajaran sejati begitu ya. Kemudian di bawahnya sahabat ya, udah jelas salah masih dibela. Hipnotis 5 waktu tiap hari bukan manusia, jadi benar malah semakin tersesat. Iblis sukses memakai Islam, hahaha begitu sahabat santri. Kemudian di nomor 4-nya di sini dia ya, yang pengunggah begitu ya, ini mulai membalas begitu. Di sini dikasih caption, saya mulai membalas komentar begitu ya. Dan dia meletakkan di dalam komentar yang salah satu dari Sino Alamu, yaitu yaitu Muslim membantai manusia, Kristen membantai penguasa kegelapan begitu sahabat ya. Inilah ajaran sejati begitu. Dan jawaban atau respon daripada pengunggah itu ya, yaitu serius Kristen membantai penguasa kegelapan. Serius, mungkin begitu ya, serius Kristen membantai penguasa kegelapan. Mungkin begitu intonasinya sahabat ya. Coba sebutkan satu contoh saja, kalau tidak berarti kau berbohong begitu katanya sahabat. Kemudian dibalas oleh si Sino begitu ya. Pernah Kristen membantai manusia? Ajaran Kristen justru ajaran Islam justru darah kafir halal begitu. Mau bukti? Begitu sahabat ya. Kemudian pengunggah ini berkomentar lagi, coba buktikan, pengen tahu bagaimana Kristen membuktikan darah kafir halal begitu sahabat. Kemudian Sino Alamu menjawab begitu ya, dengan tuduhannya tadi, yaitu Islam itu semua ada di Quran sampai akhir zaman. Yang tidak mengakui Allah dan Rasulnya halal darahnya. Mau bukti tapi jangan ngeyel. Ini sedikit saya nggak paham ya. Kemudian pengunggah membalasnya ya ini sahabat ya. Loh, buktikan saja, jangan banyak bicara, buktikan, tinggal jawab saja, jangan kau bodoh lagi. Ingat, kau sedang berhadapan dengan saya. Ini saya titik-titik begitu saja ya. Saya harus hormati si pengunggah ya, karena requestnya begitu sahabat ya, harus dirahasiakan begitu. Kemudian selanjutnya, jangan kau bodoh seperti kaum seiman umat buku terjemahan kau, buktikan saja.
Ya. Dan kemudian si Sino Alamu ini sahabat santri membalas ya, yaitu ayatnya terpotong ya, tetapi kita langsung lihat terjemahnya ya sahabat ya, yaitu perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberi Alkitab, hingga mereka membayar jizyah pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, ini sepertinya di surat At-Taubah sahabat santri ya. Iya, sepertinya di surat At-Taubah, tapi untuk ayatnya sepertinya saya lupa sahabat, nanti kita cek ya di akhir video. Dan kemudian Sino lagi ya mengucapkan berkomentar langsung ya si Sino ini, mau bantah ini ayat Allah setanmu. Wah, ini sahabat santri, dia menghujat sahabat ya. Ya, dia menghujat. Sino Alamu orang Kristen ini menghujat Allah begitu. Mau bantah ini ayat Allah setanmu. Nah, ini dia menghujat ya sahabat ya. Ya, ini ajaran kasih katanya begitu, menghujat. Kemudian si Sino membalas lagi ya, bisu kau bantah Quran Muslim. Nah, kemudian si Sino balas lagi, perangilah, camkan Allah sesat suka perang, gua jitak Allah subhanahu wa ta'alamu sekarang. Wah, penghinaan lagi sahabat santri, penghinaan ya sahabat ya. Dan pengunggah ini juga membalas begitu sahabat ya. Kemudian pengunggah membalas, yaitu buktikan dan jawab pertanyaan saya, jangan bodoh lagi seperti otak kau tadi. Kau sudah saya ajarkan banyak informasi, jadi jangan otak kau bodoh lagi. Begitu katanya. Kemudian si Sino menjawab lagi sahabat ya, hahaha, betul gak dalil yang berikan? Jawab saja. Ini belum seberapa, mau aku telanjangi Islam. Siapakah kamu bela? Jangan keluar-keluar saja. Islam itu benar. Justru Islam agama terburuk buatku. Mau bukti? Kata begitu sahabat. Dan ternyata sahabat santri ini adalah ya salah satu report yang dibatasi oleh Facebook, karena seperti yang di awal saya katakan bahwa si Sino Alamu ini ya meminta Facebook untuk membatasi akun daripada pengunggah begitu sahabat santri. Dan kita lihat sahabat ya jawaban daripada pengunggah begitu, dan sini ada corak merah sahabat, saya juga bacakan ya. Ini dari pengunggah sendiri. Saya sudah menjawab dan saya direport kepada pihak FB sebab ujaran kebencian begitu sahabat. Bukankah dia Kristen, akun Sino Alamu, yang melakukan ujaran kebencian sebab dia hujat Tuhan saya dengan perkataan setan dan iblis tanpa bukti ilmiah dari Al-Quran. Memang betul sahabat santri, jikalau sahabat ya, jikalau ini hujatan itu tidak terbukti secara ilmiah begitu sahabat ya, atau tuduhan itu tidak terbukti secara ilmiah, itu sudah penistaan sahabat, sudah termasuk ujaran kebencian, hujatan begitu sahabat santri ya. Dan kemudian kita lihat pengunggah jawabannya seperti apa begitu sahabat ya, yaitu Sino Alamu, itulah bodohnya umat buku terjemahan. Dari dulu kau baca itu buku terjemahan yang kau sebut Alkitab, kemudian kau baca Al-Quran dan kau pakai otak, sedangkan kau tak pakai otak saat baca buku terjemahan yang kau anggap suci dari gereja kau itu. Itulah bodohnya Kristen dari dulu. Bodoh sangatlah. Beruntunglah kau jumpa dengan saya. Kau akan faham mana kitab ini ya, mana kitab suci, mana kitab pembunuh ya. Sebentar sahabat, wah ini terpotong sahabat ya, tidak apa-apa, kita langsung saja. Kau baca baik-baik, kau kan sudah terlatih dalam baca terjemahan. Apa kau buta? Ada sesuatu yang diharamkan Allah.
Ini maksudnya yang merefer daripada ayat tadi ya, sesuatu yang diharamkan Allah begitu sahabat santri ya, itu harus diperangi begitu. Karena orang kafir itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah begitu sahabat santri. Apa kau buta ada sesuatu yang diharamkan Allah dan kau tak cari tahu dulu apa yang diharamkan Allah? Itulah bodoh otak kau. Begitulah ajaran zakar besar orang Mesir yang istri Yesus suka berzina dengan dia. Wah, ini seru sahabat ya. Ini pasti ada dalilnya ya, karena pengunggah begitu mengemail kami begitu, itu beserta dalil daripada Alkitab. Kita lihat juga sahabat, kita langsung cek begitu ya, cross check begitu. Kau buka mata kau. Kau baca baik-baik, jangan sampai otak kau selalu jadi bodoh dan buta. Sial, saya ditantang anak otak bodoh. Kukira kau pandai. Sama saja, semua Kristen berotak bodoh. Sial, baca ini baik-baik, apa yang diharamkan Allah. Katakanlah Muhammad, ini adalah firman Allah sahabat ya. Kalau tidak salah ini di surat Al-An'am ya, ayat 151 kalau tidak salah saya sahabat ya. Al-An'am. Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan dia. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapak. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Nah, ini sahabat santri ya, ini sebenarnya ayat ini sering sekali ya kami mengemukakan ayat ini sahabat ya, Al-An'am 151 kalau tidak salah ya. Itu karena menolak tuduhan Kristen bahwa orang Islam itu pembunuh atau suka perang begitu sahabat ya. Kalaupun begini ya, kalaupun ada perang sekarang begitu ya, atas namakan Islam begitu, sebenarnya mereka bukan seorang Islam sahabat saya. Mereka adalah seorang fasik begitu. Karena kenapa? Karena sebenarnya kalau kita melihat Al-An'am ayat 151 ini kalau tidak salah sahabat ya, di situ ada kalimat janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah sahabat ya. Kalau kita melihat jiwa ini sahabat santri ya, kalau kita merefer lagi kata-kata jiwa ini sesuatu yang hidup begitu sahabat. Sesuatu yang hidup yang diharamkan Allah, yaitu yang tidak tidak mempunyai kebenaran. Ada unsur kesengajaan begitu, ada unsur yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita membunuh jiwa tersebut begitu, sehingga jiwa itu hilang begitu sahabat santri. Dan adapun sekarang peperangan ya, yang katanya orang yang berlatar mengatasnamakan orang Islam begitu ya, itu sebenarnya orang munafik sahabat santri dan fasik begitu ya. Karena memang sebenarnya tidak boleh membunuh begitu sahabat santri ya, jiwa dengan alasan yang benar begitu sahabat santri. Dan kemudian saya lanjutkan sahabat. Dan sebentar. Dan kemudian kau memang bodoh, lalu kau hujat Tuhan kami, sedangkan kau menyembah kepada Yesus yang tidak bisa menjaga kedua istrinya agar tidak selingkuh dengan orang Mesir yang berzakar besar. Wah. Ini seru ya. Yesus poligami ya. Pertanyaannya, apakah Yesus berzakar kecil sehingga tidak bisa puaskan nafsu besar kedua istrinya, lalu istrinya mengambil orang Mesir yang berzakar besar? Wah. Ya. Ini harus ada yang tertulis di dalam Alkitab sahabat santri. Jangan sampai ya ini adalah sesuai dengan tuduhan Sino itu ya, orang Kristen itu, bahwa ini adalah sebuah ujaran kebencian begitu. Ini harus ilmiah ya. Kita lihat karena pengunggah ini sudah mengirimkan data kepada kita ya. Yang dimaksud itu di dalam Alkitab itu sudah ada, kita sudah tahu. Tapi kita akan langsung melihat di dalam Google nanti sahabat ya. Pertanyaannya, apakah Yesus berzakar kecil sehingga tidak bisa puaskan nafsu besar
kedua istrinya. Lalu istrinya mengambil orang Mesir yang berzakar besar. Anunya Yesus kecil ya, jawab itu, sebab saya sudah jawab, kau punya otak bodoh. Jangan kau lari dengan adanya pertanyaan saya ini, sebab semua pendeta-pendeta, evangelis, misionaris lari, tak mau jawab. Saya punya pertanyaan. Saya punya pertanyaan. Jika kau bodoh, tak tahu ayatnya yang sebutkan itu semua di dalam Alkitab, kau boleh tanya saya, sebab saya tahu kau bodoh dalam isi Alkitab kau sendiri. Sial anak kecil, otak bodoh bicara dengan saya. Nah, ini sudah akhir ya sahabat ya. Dan ini adalah akun Sisino ya. Sahabat bisa lihat ya, yang melaporkan pengunggah tadi itu ke Facebook, sehingga pengunggah itu dibatasi akunnya, begitu sahabat santri. Nah, baiklah sahabat santri, kita langsung simak langsung kita cross check ya kebenaran daripada email dari pengunggah, begitu sahabat. Email ayat mana sih yang dijadikan landasan daripada pernyataan pengunggah ini sahabat santri. Baiklah sahabat santri, kita langsung simak saja, yaitu di Yehezkiel. Nah, ini dia Yehezkiel pasal 16 begitu ya. Dan kita langsung buka saja. Dan nah, ini dia. Ini adalah konteksnya sahabat, yaitu Allah memungut Yerusalem menjadi istrinya. Oke, kita pakai konsep Kristen saja sahabat, yaitu Yerusalem menjadi istrinya. Baik, langsung kita baca, yaitu ayat pertama. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori, dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Begitu sahabat ya. Kemudian ayat 6, maka aku lalu dari situ dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu engkau harus hidup. Oke, sebenarnya sahabat santri ya, ini unik begitu ya, yaitu di ayat 6-nya. Dan ini sangat jelas sekali ya. Ini Allah yang dimaksud ini adalah Yesus ya, Allah menjadi manusia, yaitu Yesus begitu ya. Sebab ini ada kalimat maka aku lalu atau melewati dari situ begitu ya. Berarti kan Allah manusia yang bernama Yesus ini lewat begitu ya. Jadi ini adalah salah satu tulisan Yehezkiel ya, menjadi saksi Yesus begitu ya. Dan kemudian ayat 7, dan juga yang disebut Allah di sini adalah Yesus sahabat ya. Perlu dipahami juga itu ya. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang, engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok. Maka buah dadamu sudah montok. Rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Ini sudah bangkit ya imajinasi kita sahabat santri ya. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau lewat lagi. Allah manusia yang bernama Yesus ini lewat lagi sahabat santri ya. Maka aku lalu dari situ, maksudnya lewat ini ya. Maka aku lalu dari situ dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Wah, ini maksudnya sudah siap dinikahi sahabat santri mungkin ya, sampai cinta birahi begitu ya, pastilah namanya juga birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu
dan menutupi auratmu. Wow. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan dengan itu engkau aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Wah. Ini Allah manusia ya, yang disebutnya Yesus ya dalam iman Kristen ya. Jadi sudah menghamparkan kain tadi ya untuk menutupi auratnya, begitu sahabat santri. Yang disebut aurat ya aurat. Aurat sahabat ya. Aduh, banyak sekali nih pikiran aurat ya. Baik, nomor 10. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutera. Lumba-lumba itu ikan sahabat santri ya. Kulitnya ikan bisa jadi sandal ya. Wah, baru tahu sahabat santri. Baru tahu ini. Dan selanjutnya nomor 11, dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan dan mengenakan gelang pada tanganmu dan kalung pada lehermu, dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu dan anting-anting pada telingamu dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Ya. Dengan demikian engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutera dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak. Dan engkau menjadi sangat cantik sehingga layak menjadi ratu. Ya, Yesus dalam iman Kristen adalah raja, sahabat ya. Nah ini istrinya Yesus. Kenapa orang Kristen tidak mengetahui kalau Yesus beristri, sahabat santri? Ya. Kemudian nomor 14. Dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya, oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah, begitu sahabat. Dan selanjutnya persundalan Yerusalem dan hukumnya. Nah ini sundal, maksudnya sundal ya. Ya sundal itu kita lihat nanti di akhir ya. Saya nggak tahu sundal ini. Kita lihat saja nanti di Kamus Bahasa Indonesia KBBI, begitu ya. Oke, nomor 15. Tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyhuranmu, dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu berwarna-warni, dan engkau bersundal di situ. Seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku yang kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan engkau bersundal dengan mereka. Wah, ini sebentar sahabat santri ya, ini sundal ini apa ya? Coba kita langsung lihat ya. Kita back dulu sahabat santri. Kita lihat bersundal. Kok nersundal sih? Bersundal artinya oke. Wah, ini lemot sahabat ya. Sinyalnya wifi-nya sudah tinggal. Wah. Pelacur. Aduh. Jadi apa yang dikatakan dalam debat di dalam Facebook itu memang benar sahabat santri ya. Berarti istrinya Yesus ini menjadi pelacur, begitu sahabat santri. Oke, kita balik lagi ya. Pelacur ya. Pelacur sahabat.
Astagfirullah. Oke, yang mana tadi? Kita sampai di dari 16 saja ya. Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu berwarna-warni dan engkau bersundal di situ. Astagfirullah, bersundal ya. Maksudnya berzina ya. Istrinya Yesus berzina, selingkuh daripada Yesus, sahabat santri. Seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku yang kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan engkau bersundal dengan mereka. Maksudnya kayak kok patung laki-laki ya, sahabat santri? Berarti patung laki-laki ini, astagfirullah, seperti ini kah? Apa? Itu buatan daripada Jepang? Ya, seperti ya itu apa? Patung laki-laki, ya kan? Ya itu ada anunya itu ya kan? Oh, ini sudah ada zaman dahulu ya, sahabat santri ya. Oh, jadi mereka ini, sahabat santri, adanya patung-patung tersebut itu kemungkinan besar terinspirasi daripada ini, patung-patung untuk memuaskan diri sendiri itu. Ya kan? Biasanya kan Jepang yang membuat itu. Eropa juga banyak ya, Amerika juga ada. Cina juga ada. Wow. Saya ulangi sahabat ya, takut salah baca ini. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku yang kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan engkau bersundal dengan mereka. Jadi sahabat santri, istrinya Yesus ini tidak puas dengan Yesus begitu ya. Oke, nomor 18 sahabat ya. Ini yakin ya, ini Alkitab sahabat santri. Ini saya baru tahu sahabat ya. Nomor 18, engkau mengambil dari pakaianmu yang berwarna-warni untuk menutupi mereka. Mereka maksudnya patung ya sahabat ya. Dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyakku dan ukupanku. Juga makananku yang kuberikan kepadamu, tepung yang terbaik, minyak dan madu kuberikan makananmu. Engkau persembahkan kepada mereka menjadi persembahan yang harum. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ya maksudnya Allah ini Allah yang sudah jadi manusia sahabat ya, Yesus ya. Karena tidak mungkin Allah itu mondar-mandir lewat di rumahnya orang begitu sahabat, yang lihat bayi kayak gitu, gak mungkin. Kalau Allah roh ya, masih jadi roh begitu ya, otomatis ini Allahnya sudah menjadi manusia sahabat santri. Yaitu nomor 20, saya lanjutkan ya. Bahkan engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagiku dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi makanan mereka. Oh, Yesus punya keturunan sahabat santri ya. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng? Wah, jelas. Yesus marah berarti. Bahwa engkau menyembelih anak-anakku dan menyerahkannya kepada mereka dengan mempersembahkannya sebagai korban dalam api. Dibunuh anaknya Yesus ya, turunannya, sama istrinya nih. Dalam segala perbuatan-perbuatanmu yang keji dan persundalanmu itu engkau tidak teringat lagi kepada masa mudamu, waktu engkau telanjang bugil sambil menendang-nendang dengan kakimu dalam lumuran darahmu. Dan sesudah segala kejahatanmu itu, celakalah engkau, demikianlah firman Tuhan Allah. Engkau membangun bagimu tempat yang tinggi dan membuat bagimu bukit pengorbanan di tiap-tiap tanah lapang. Pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbanan dan menjual kecantikanmu menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat. Loh, menjual diri. Salah nggak sih bahasa, coba ya, nomor 25 sahabat santri ya. Jadi kalau nggak salah baca, pada setiap persimpangan jalan engkau membangun bukit pengorbananmu dan menjual kecantikanmu. Aduh ya benar, menjual kecantikanmu
menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua pahamu bagi setiap orang yang lewat, sehingga persundalanmu bertambah-tambah. Aduh, menjual diri ya, istrinya Yesus ya. Jadi Yesus, sahabat santri, benar saja ini Yesus sudah mempunyai keturunan, kemudian juga punya anak, dan ternyata istrinya juga membuat patung ya, patung, dan kemudian bersundal dengan patung itu istrinya Yesus begitu ya. Kemudian karena tidak puas juga dengan Yesus dengan patung, dan istrinya Yesus ini menjual diri begitu sahabat ya, menjual kecantikan menjadi kekejian dengan merenggangkan kedua paha bagi setiap orang yang lewat begitu sahabat santri. Sehingga persundalanmu bertambah-tambah katanya begitu. Nomor 26 saya lanjutkan sahabat ya. Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu si aurat besar itu. Ini yang dimaksud pengunggah dalam Facebook tadi sahabat santri ya. Ini yang dimaksud ini. Ini yang dimaksud. Jelek sekali ketawaku. Engkau bersundal dengan orang Mesir, tetanggamu si aurat besar itu, sehingga persundalanmu bertambah-tambah yang menimbulkan sakit hatiku. Ya jelas sekali Yesus sakit hati. Siapa sih yang gak sakit hati sahabat santri ya, kalau diselingkuhi begitu ya, apalagi tahu sama siapa begitu sahabat santri ya. Jelas sekali. Oh ternyata Yesus ini benar punya istri sahabat santri. Aduh sahabat santri, kalau rasanya gak enak sendiri ya, saya ini mau membaca terus ya sahabat santri. Baca saja ya di Yeskiel 16. Ini ada lagi nomor 27 ya. Itu ada mesum katanya, tingkah laku yang mesum. Kemudian bersundal lagi dengan orang Asyur ya, bersundal dengan mereka tetapi belum merasa puas. Engkau memperbanyak lagi persundalanmu. Aduh, kayaknya sahabat santri lihat sendiri ya. Saya tidak kuat lihat ini, mau ketawa begitu ya. Mau ketawa pun takut teman-teman Kristen nanti marah begitu ya. Tapi apa boleh buat? Apa yang dikatakannya ini adalah seperti ini, seperti dalam teks ini sudah. Oke lah sahabat santri ya. Mungkin saya juga speechless begitu. Bahasa Inggrisnya itu speechless begitu sahabat santri. Melihat Allah yang menjadi manusia ya. Ini punya istri begitu, kemudian istrinya itu selingkuh dengan orang Mesir begitu sahabat santri. Dan apa yang dimaksud dalam pengunggah YouTube pengunggah dalam Facebook tadi ya, maksud pengunggah itu benar apa adanya sahabat santri. Dan kemungkinan sahabat kita, teman-teman kita orang Kristen ya, itu tidak mengetahui tentang Yesus punya anak tapi dibunuh sama istrinya, dan Yesus punya istri tapi ya istrinya selingkuh dengan orang Mesir ya. Ya yang katanya pengunggah Facebook tadi itu ya, dalam debat Facebook argumen itu adalah zakarnya yang besar ya. Apalagi kalau namanya aurat, kita lihat dulu ayat juga di mana tadi aurat ini. Aurat nomor berapa tadi ya? Aurat. Oh ini Mesir. Nah ini, kalau si aurat besar itu, kalau sudah namanya aurat, apalagi namanya besar begitu, tidak mungkin ini adalah paha yang besar ya, atau lengan yang besar, itu tidak mungkin. Aurat laki-laki itu ya, ya zakar itu sahabat santri ya, seperti yang dimaksud oleh pengunggah dalam Facebook tadi itu. Ya sahabat santri, ini adalah salah satu ilmu ya yang terbaik begitu ya. Mungkin bagi kita umat muslim ya, adalah salah satu ilmu terbaik begitu. Dan juga bagi teman-teman kita yang Kristen begitu. Semoga dengan adanya ini sahabat ya, teman-teman Kristen ini mulai berpikir begitu ya, lebih cerdas lagi begitu sahabat santri. Ada keelokan, kehebohan di dalam Alkitabnya mereka sendiri begitu. Jadi sahabat santri ya, tidak pantas ya Sino tadi ya
lawan daripada argumen pengunggah dalam Facebook tadi itu tidak pantas mengatakan bahwa tidak pantas mengatakan bahwa pengunggah ini adalah seorang pengujar kebencian gitu, ujaran kebencian begitu, atau mengandung unsur sara begitu ya. Nah, karena terbukti begitu sahabat santri ya, apa yang dia katakan itu terbukti di dalam Yehezkiel 16 ini sahabat santri. Dan juga sahabat santri ya, dan juga seharusnya begitu ya, yang marah seharusnya itu adalah si pengunggah begitu, dan kami umat Islam begitu ya. Kenapa? Karena di dalam tulisan si Sino Alamo ya, itu mengatakan bahwa Allah adalah setan begitu, Allah setanmu begitu, dan dia menghujat tanpa ada namanya bukti ilmiah sahabat santri. Tetapi apa yang dilakukan oleh pengunggah ya, saudara kita dari Muslim begitu ya, ini terbukti dalam ilmiah begitu sahabat santri ya. Ada ayatnya di dalam Yehezkiel 16 begitu sahabat ya, dan ini tidak bisa dibantah lagi begitu sahabat santri ya, karena jelas-jelas Allah yang menjadi manusia ini, yaitu Yesus yang dalam iman Kristen ini ya, itu jelas-jelas mengambil istri daripada Yerusalem itu, dan kemudian istrinya ini berselingkuh dengan orang Mesir aurat besar begitu, yang auratnya besar begitu sahabat santri. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu ya video reaksi kali ini, atau respon daripada permintaan saudara kita ya, dari pengunggah Facebook ya. Dan saya harapkan ini bisa menjadi tambahan ilmu buat sahabat santri semuanya. Baik sahabat santri, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara share ke dalam media sosial sahabat ya, seperti saudara kita pengunggah dalam Facebook tadi sahabat ya, mengunggah video kami ke dalam media sosial dia begitu. Kami tidak menginginkan apa yang ada subscribe atau like itu tidak sahabat santri ya, tetapi kami menginginkan apa yang kita dakwahkan begitu ya, itu di-share ke dalam media sosial begitu. Kenapa? Begitu sahabat santri, tujuan kami adalah berdakwah agar juga bisa didengar oleh seluruh masyarakat begitu sahabat ya, yang membutuhkan begitu sahabat santri. Baiklah sahabat santri, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.